Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faqul khairan aw liyasmut. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di siang yang penuh keberkahan ini, Allah masih memilih kita, masih menjadikan kita sebagai hamba-hamba terpilih yang ada di masjid Allah ini, untuk sama-sama melaksanakan satu kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Banyak saudara-saudara kita yang saat ini berkeinginan bersama dengan kita di masjid Allah ini, di rumah Allah ini, tapi karena ada hal-hal yang tidak bisa dilampauinya selaku hamba Allah, maka dia tidak bisa berhadir. Maka sepatutnya kita mengucapkan syukur kepada Allah, karena sesungguhnya syukur itu kembali kepada kita. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya itu kembali kepadanya. Lalu kebalikannya apabila kita ingkar, wa may yakfur fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan apabila kita menjadi orang-orang yang kufur terhadap yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka sesungguhnya Allah itu sangat kaya dan tidak berkurang segala pujian baginya. Maka dari itu, kalau kita tidak memuji Allah, maka hamba Allah yang lain akan memujinya. Dari itu maka sewajarnya lah kita selalu melakukan tahmid, mengucapkan alhamdulillah sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang baik, seorang manusia mulia, seorang manusia yang diberikan oleh Allah satu karunia bahwa beliau tidak pernah berdosa. Oleh karena itu, beliau berjuang sekuat tenaga
Beliau berjuang dengan sedaya upaya untuk menyampaikan risalah Islam, maka sampailah risalah itu kepada kita. Maka sepatutnya kita bersolawat kepada beliau sebagai tanda terima kasih kita kepada beliau, dan juga tanda cinta kita kepada beliau, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari mimbar yang mulia ini, khatib menghimbau kepada kita semua, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan sedaya upaya kita senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sekuat tenaga pula kita meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita diperintahkan oleh Allah untuk berbekal ketika di dunia, karena kita akan menuju alam akhirat, dan takwa merupakan bekal yang paling baik, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya bekal yang paling baik itu adalah takwa. Wattaquni, takwalah kepadaku, kata Allah, ya ulil albab, wahai orang-orang yang ulil albab. Siapakah orang-orang yang ulil albab ini? Allah katakan juga di dalam Al-Quran, allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Itulah orang-orang yang ulil albab. Tapi khatib tidak menjelaskan tentang ulil albab, karena tema kita pada Jumat ini adalah satu tema yang berat. Khatib tidak merasa lebih baik di antara yang lain, karena tema yang diminta oleh BKM Masjid adalah tentang menjaga lisan. Masyaallah hadirin rahimakumullah, lisan adalah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita yang ada di dalam anggota tubuh kita. Pepatah Arab mengatakan, lisan kalian menunjukkan jati diri kalian. Lisan yang baik akan menunjukkan manusia-manusia yang baik. Sebaliknya pula, lisan-lisan yang kotor, lisan-lisan yang jelek merupakan keburukan dari orang yang memiliki lisan tersebut. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu himbauan kepada kita semua, dan setiap Rasul mengatakan tentang lisan, maka itu beraplikasi terhadap keimanan kita kepada Allah. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah yang tadi khatib kutip di awal khutbah, "Makana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, faqul khairan, maka berkatalah yang baik, berkatalah yang benar. Itu perintah dari Rasulullah. Faqul khairan. Kalau memang tidak bisa berkata yang benar, maka pilihan yang kedua adalah auliyasmut, atau diam. Lisan kita terkadang bisa menyakiti orang lain, tapi bisa juga dengan lisan kita membuat orang lain lebih bahagia. Maka pilihan bagi kita hanya ada dua di situ. Apakah kita bisa melalui lisan kita itu membuat orang lain lebih bahagia, atau lisan kita itu malah membuat orang lain merasa rendah diri dan tidak menyukai kita. Maka dari itu, kalau kita memang mengaku beriman kepada Allah, maka pilihan kita adalah berkata yang baik. Tidak ada kata-kata yang lain. Sebagaimana pepatah mengatakan, isi teko itu mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Lidah kita itu mengeluarkan apa yang ada di dalam kolbu kita. Kalau isi teko itu adalah air jernih, maka yang dikeluarkan juga air yang jernih.
Tapi kalau yang di dalam teks itu adalah kotoran, maka yang dikeluarkan juga adalah kotoran. Jadi begitu juga dalam hati kita. Kalau lidah kita, kalau lisan kita selalu berkata yang baik, maka hati-hati kita adalah kolbu-kolbu yang baik. Tapi sebaliknya, apabila dari lisan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, maka kolbu kita juga sudah tercemar dengan ketidakbaikan tersebut. Satu penelitian di tahun 2013 di Amerika Serikat, di sana dikatakan bahwa manusia dalam satu hari satu malam mengeluarkan 2000 kata sampai 20.000 kata. Masya Allah. Jadi kita dalam satu hari satu malam itu akan mengeluarkan 2000 kata. Kalau sekarang 2000 kata itu yang paling minimal itu terbagi dua, melalui lisan kita dan melalui jari kita. Karena setiap kita menggunakan handphone, di situ ada WhatsApp, di situ ada Facebook, di situ ada Twitter, di situ ada Instagram. Pertanyaannya kepada kita, sudahkah lidah kita, lisan kita, dan jari tangan kita ini menyampaikan sesuatu yang baik atau sebaliknya? Adakah lisan kita mengatakan sesuatu yang tidak baik, sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengolok-olok atau mengejek satu kaum, karena bisa jadi kaum itu lebih baik daripada kalian. Maka berhati-hati kita dalam bersosial media dan juga dalam bersosial secara dunia nyata. Karena lidah kita ini bisa jadi membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bisa jadi juga karena lidah kita inilah yang menggelincirkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi jangan sampai kita nantinya dengan lisan-lisan kita yang tidak terjaga, terutama kita sebagai seorang anak kepada orang tua. Coba kita hitung dalam satu hari berapa kata-kata dari kita yang menyakiti orang tua. Satu kata saja, sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan satu kata saja itu sudah dilarang oleh Allah. Apalagi kata-kata yang menyakiti. Satu hari seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku sudah bersyahadat kepada Engkau. Aku sudah melaksanakan sholat berada di belakang Engkau. Aku sudah melaksanakan zakatku kepada Engkau. Dan aku juga sudah berhaji setiap di bulan haji. Apakah aku masuk surga ya Rasulullah? Maka Rasul katakan, iya, tempatmu di surga. Tapi dengan syarat, ada syaratnya. Syaratnya ada dua. Tidak ada lisanmu melukai hati saudaramu, dan tidak ada durhaka kepada orang tua. Maka dua hal ini yang menjegal kita, yang membuat kita tergelincir ke dalam neraka. Lisan yang tidak terjaga kepada manusia, dan juga tingkah laku kita yang tidak terjaga kepada orang tua. Maka dari itu, mari sama-sama kita bermuhasabah diri kita. Lisan-lisan kita ini sudah di arah yang baik atau belum? Di ibadah Jumat ini Allah sudah membuat kita belajar itu. Khatib pasti mengatakan yang baik, tidak ada mengatakan yang tidak baik. Dan kita yang dimendengarkan jamaah disuruh diam oleh Rasulullah. Kenapa? Karena perintah Rasul tadi dua. Kalau tidak berkata yang baik, maka disuruh diam. Khatib mengatakan yang baik, maka kita sebagai jamaah harus diam. Karena ketika kita tidak melakukan diam di dalam mendengarkan khutbah, maka sholat Jumat kita tidak diterima oleh Allah atau batal. Maka sangat disayangkan kita sudah capek-capek melakukan ibadah, tapi nilainya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena lisan yang tidak terjaga. Maka dari itu,
Mari sama-sama kita muhasabah diri kita. Khatib juga masih bermuhasabah terhadap diri khatib sendiri. Apakah ada di antara lisan-lisan khatib yang menyampaikan apapun itu menyakiti hati saudara-saudara yang ada di dalam ruangan ini? Maka dari itu, di akhir khutbah ini khatib menghimbau kepada kita semua, mari sama kita jaga lisan-lisan kita. Kita hitung berapa lisan kita yang menuju ke surganya Allah dan berapa lisan-lisan kita yang menuju nerakanya Allah. Karena dari berapa hitungan berapa yang ke surga dan berapa yang ke neraka, itu kita bisa menilai diri kita, apakah posisi kita ada di surga atau posisi kita ada di neraka. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya kepada kita semua. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده إن هو إلا وحي يوحى. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض الله على خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين التابعين وسن معهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.